Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita belajar mengenai protista mirip jamur, ya. Kalian tahu protista mirip jamur ini mempunyai ciri, jadi struktur tubuhnya dan cara reproduksinya berbeda dengan kelompok fungi. Oleh karena itu, protista mirip jamur beda dengan jamur, ya. Kemudian reproduksi jamur, ini ada jamur lendir, mirip reproduksinya dengan fungi, tetapi fase vegetatifnya tentunya berbeda. Karena jamur lendir ini bisa bergerak mirip amuba. Kemudian ciri yang lain, mempunyai persamaan tidak berklorofil. Struktur molekul membran sel jamur air mirip dengan alga. Oleh karena itu, mari kita bahas perbedaan maupun persamaan yang lain lagi. Perbedaan antara jamur dan protista mirip jamur mengenai dinding selnya. Jamur terdiri dari zat kitin, sedangkan protista mirip jamur terdiri dari selulosa. Kemudian mengenai spora, pada jamur tidak dilengkapi dengan flagel yang fungsinya untuk bergerak, tetapi protista mirip jamur sporanya berflagel. Nah, ini terutama pada protista mirip jamur yang terutama adalah jamur air atau Oomycota. Kemudian fase vegetatifnya ini berbentuk konidia ini pada jamur. Konidia merupakan spora aseksual yang terbentuk di ujung konidiofor. Sedangkan protista mirip jamur bentuknya adalah lendir. Kemudian perbedaan yang lainnya, pada jamur ini mempunyai fase vegetatif yang tidak makan bakteri. Namun pada protista mirip jamur, fase vegetatifnya memakan bakteri. Kemudian pada jamur ini fase vegetatifnya tidak bisa bergerak, namun protista mirip jamur fase vegetatifnya dapat bergerak seperti amuba. Sedangkan persamaan antara jamur dan protista mirip jamur, yang pertama adalah tidak berklorofil, yang kedua hidup di tempat yang lembab, kemudian bersifat saprofit atau pengurai, dan ada pula yang bersifat parasit atau merugikan organisme lain. Kemudian bersifat heterotrof. Apa itu heterotrof? Hetero itu artinya yang lain. Trof dari kata tropein artinya zat makanan. Jadi dia memakan makhluk hidup yang lain, ya, atau dia ini sifatnya menguraikan, ya, menguraikan. Jadi tidak bisa membuat makanan sendiri. Berikutnya dapat membentuk sporangium. Yang mana sporangium ini nantinya akan menghasilkan spora. Pada protista mirip jamur ada dua filum. Yang pertama adalah jamur lendir plasmodial atau Myxomycota. Cirinya hidup di hutan basah, kayu membusuk atau lapuk, tanah lembab, sampah basah, ya, kayu lapuk atau kayu yang membusuk. Kemudian struktur vegetatif seperti lendir atau plasmodium, yang merupakan suatu massa protoplasma tanpa dinding yang berinti banyak atau multinukleat. Kemudian fase vegetatifnya mirip amuba. Reproduksinya mirip dengan, nah, ini adalah siklus hidup jamur lendir atau Myxomycota. Jadi kita lihat pada generasi diploid ini terdapat struktur yang berbentuk sporangium, ya. Sporangium ini di dalamnya mengandung spora, di mana merupakan hasil pembelahan meiosis, sehingga spora ini mempunyai kromosom yang haploid. Setelah itu spora keluar dari sporangium yang membentuk sel amuboid, berbentuk sel amuboid, dan ada pula yang berbentuk sel berflagel. Nah, kemudian yang berbentuk sel amuboid
ini melakukan singami, ya, baik berbentuk sel amoeboid maupun sel berflagel. Ini keduanya sama-sama melakukan singami. Jadi artinya adalah peleburan dua sel yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, sehingga tidak bisa dibedakan mana jantan mana betina. Dan pada flagel ini, yang berflagel ini flagelnya menghilang. Nah, sehingga terjadi fertilisasi, membentuk zigot. Zigot akhirnya berkembang menjadi plasmodium muda. Nah ini, jadi kalau terdapat banyak makanan, maka lendir ini akan bertambah besar, jadi akan menjadi plasmodium raksasa. Setelah itu, pada kondisi lingkungan yang sedikit terdapat makanan, maka ujungnya akan menggembung, membentuk sporangium. Ya, ini adalah generasi haploid. Jadi sporangium nanti akan berkembang menjadi sporangium, dari sporangium muda ke sporangium yang dewasa, yang matang, yang nantinya di dalamnya terjadi reproduksi, terjadi pembelahan meiosis, membentuk spora. Begitu seterusnya. Ini keterangannya. Jadi kalau pembelahan mitosis itu artinya adalah satu sel induk menjadi dua sel anak, di mana kromosom sel induk diploid, maka akan menjadi kromosom sel anak diploid pula. Namun kalau pembelahan meiosis ini adalah satu sel induk menjadi 4 sel anak, di mana kromosom induk diploid, maka akan menjadi kromosom anak haploid. Nah ini tadi keterangannya. Jadi sel gamet berflagel itu adalah haploid karena hasil dari meiosis. Ada dua tipe jamur lendir. Yang pertama adalah jamur lendir plasmodial atau tidak bersekat, atau disebut dengan myxomycota, dan jamur lendir atau acrasiomycota. Jadi jamur lendir yang tidak bersekat tadi kita membahas pada gambar tadi, ada massa berinti banyak, itu namanya plasmodium, yang bergerak berpindah tempat. Nah ini makanannya adalah bakteri. Jadi kalau terdapat banyak bakteri, terdapat banyak makanan, dia akan menjadi plasmodium raksasa. Jadi hidup pada lingkungan yang lembab. Nah ini, jika lingkungan yang kering atau kekurangan makanan, dia akan berhenti bergerak dan membentuk tangkai yang ujungnya membentuk struktur reproduksi. Ya, struktur reproduksi akan melepas sel tunggal atau amoeba, kemudian melakukan siklus kembali. Nah ini contohnya Pisarum, Archiria, Fuligo. Sekarang jamur lendir seluler atau Acrasiomycota, artinya jamur lendir yang bersekat. Jadi sel-sel individu tetap berpisah saat mereka bergabung membentuk pseudoplasmodium atau massa multiseluler, artinya bersel banyak. Jika makanan berkurang, maka amoeba akan mensekresi zat kimia untuk merangsang amoeba untuk yang akhirnya bergabung membentuk plasmodium. Ini seperti siput tangan, ya. Kemudian plasmodium bergerak ke arah jaya. Jika ada makanan, plasmodium berhenti membentuk tubuh buah yang mengandung spora reproduksi. Nah ini sel tangkai menghilang dan spora bertahan. Jika lingkungan baik, spora membentuk amoeba dan siklus berulang kembali. Nah Dictyostelium discoideum, ini contohnya. Nah ini gambarnya. Jadi kita lihat pada saat nomor 1 adalah tubuh buah dengan struktur penghasil spora. Ini akan melepaskan spora. Yang berikutnya di bawahnya ini adalah sel-sel individu yang berpisah, namun mereka bergabung membentuk pseudoplasmodium. Nah ini terjadi saat makanan sedikit, jadi amoeba mengelompok menjadi suatu agregat yang berlendir. Kemudian jika terdapat makanan, maka amoeba akan mensekresi zat kimia untuk merangsang amoeba untuk bergabung membentuk plasmodium, ya, seperti siput tanpa cangkang itu yang di bawah.
Jadi seperti siput tanpa cangkang. Ini jika makanan berkurang. Nah, yang kedua, filum jamur air atau Oomycota. Nah, ini cirinya hidup di tempat lembab atau berair. Kemudian benang hifa tidak bersekat melintang atau senositik, sehingga di dalamnya dijumpai inti dalam jumlah banyak. Dinding sel terdiri dari selulosa. Melakukan reproduksi aseksual membentuk zoospora yang mempunyai 2 flagel untuk berenang dalam air. Jadi ini kita jumpai misalnya pada kolam terdapat ikan yang mati. Nah ini, jadi di sini terdapat Oomycota. Melakukan reproduksi seksual membentuk gamet. Setelah fertilisasi membentuk zigot yang tumbuh menjadi oospora. Nah, oospor yang dibentuk oleh zigot berdinding tebal. Setelah itu fase istirahat. Nah, ini jadi oospor merupakan spora yang dibentuk oleh zigot yang berdinding tebal. Dinding tebal ini fungsinya sebagai pelindung dari kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Nah, ini misalnya saprolegnia. Jadi hidup pada bangkai hewan, jadi bersifat saprofit ya. Phytophthora, jamur karat putih. Nah, ini sifatnya parasit. Phytophthora yaitu ada Phytophthora infestan pada kentang, Phytophthora nicotinae pada tembakau. Nah, ini parasit. Phytophthora palmifera ini pada kelapa. Nah, ini pada anggur, Plasmopora viticola. Berikutnya ada Pythium debarianum. Ini penyakit rebah. Jadi bijinya tumbuh, setelah berkecambah maka tanaman ini mati. Nah, ini adalah siklus hidup jamur air. Jadi kita lihat ada reproduksi aseksual. Nah, di sini dari sporangium di dalamnya mengandung sporangium ini matang, pecah, akhirnya spora keluar. Jadi sporanya mempunyai flagel sehingga bisa berenang di air. Nah, ini zoospora primer. Kemudian zoospora primer tumbuh menjadi oospor primer, kemudian tumbuh lagi menjadi zoospor sekunder, kemudian oospor. Nah, ini zoospor sekunder akhirnya tumbuh. Ya. Jadi fase reproduksi aseksual, zoospor sekunder tumbuh membentuk hifa. Nah, ini pada perkembangannya, hifa ini ujungnya akan membentuk organ reproduksi jantan yang namanya antheridium, menghasilkan spermatozoid, kemudian menghasilkan pula alat reproduksi betina yang namanya oogonium yang menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, jadi spermatozoid bertemu dengan ovum, akhirnya terjadi fertilisasi. Nah, hasil dari fertilisasi ini adalah oospor. Nah, ini kita lihat pada reproduksi seksual. Oospor akhirnya tumbuh menjadi hifa kembali, ya. Kemudian pada fase reproduksi aseksual, ujung hifa tumbuh sporangium atau kotak spora. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini adalah anggur yang pecah. Buah anggur yang pecah sehingga bisa digunakan untuk membuat minuman anggur. Jamur lendir, ini saprolegnia. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.